default, home, terus nah ini salah satu contohnya, 3-nya di sini. Nah, ini formatnya itu bebas. Kadang bisa PHP, kadang ASP, atau ASPX gitu. Terus .html juga sama. Kalau misalnya kita bikin file HTML, terus kita nggak buka sampai file HTML-nya, dia bakal nyari awalnya, paling pertama kali adalah index, default, home. Gitu. Jadi kenapa pada saat kita tulis PHP underscore basic itu, dia bisa jalan. Tapi kalau misalnya kita rubah contohnya, gitu ya. Ini basic ya, apa namanya, untuk informasi dasar. Kadang kan suka, kadang nanti ya takutnya nanti kalau ini kok kita udah bikin file tapi kok nggak kebuka ya, gitu. Nah, di sini penjelasannya. Misalkan di sini kita rubah jadi index1.php, oke? Refresh nih. Dia nggak akan ngebuka si file indeksnya karena dia bakal nyari file ini namanya index.php, index default home. Tapi kalau misalnya nanti ada depan atau belakangnya yang beda gitu, misalnya tadi indeks 1 itu nggak akan otomatis kebuka gitu. Jadi di sini kita pakai index.php, kita nggak perlu tulisin nama filenya lagi. Gitu ya. Itu informasi dasarnya, basicnya untuk penamaan file. Oke, sampai sini ada mau tanyain? Untuk ya inilah echo doang gitu ya. Nggak ada? Nanti kalau misalnya yang ada yang mau nanya, silakan open mic aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke materinya, itu basic PHP-nya. Oke, kita masuk ke variabel. Oke, variabel di sini bisa diartikan secara bebas, itu adalah sebuah tempat untuk menampung data gitu ya. Nah, kita bisa manfaatin nih variabel di PHP ini untuk naruh nilai. Nilai berupa angka, huruf, teks, atau data-data yang lain, atau nilai-nilai yang lain lebih kompleks. Misalnya ada array, objek, terus blob, atau yang lainnya gitu ya. Pokoknya si variabel ini fungsinya adalah untuk menyimpan data atau menyimpan nilai gitu. Untuknya apapun. Oke, mungkin untuk analoginya kita bisa lihat barang-barang di bawah itu. Ada toples, ada ember, ada apa itu? Organizer bag gitu ya. Nah, mungkin untuk yang dua ini yang apa? Yang toples sama ember itu mungkin data-data yang biasa gitu ya. Oke, kalau misalnya kita contohin gitu ya. Dalam toples ini kita bisa naruh apa? Naruh permen gitu ya contohnya, atau naruh biskuit gitu ya contohnya. Misalnya toples ini nih, toples yang kelihatan sekarang. Tapi kira-kira bisa nggak kalau misalkan toples ini kita masukin apa ya? Masukin apel gitu? Kalau misalnya kelihatan dari bentuknya sih enggak ya, nggak mungkin. Atau misalkan ember gitu ya, kan naruhnya air aja gitu ya. Jadi itu biasanya nyimpen data yang memang ya basic gitu ya, data-data standar, data-data yang memang nggak kompleks. Tapi misalnya kita lihat si organizer bag ini, itu kan dia bisa macam-macam nyimpen ya. Nah itu kita bisa bikin sebuah variabel yang memungkinkan kita bisa nyimpen data yang macam-macam gitu. Nggak cuma satu tipe doang. Misalkan contohnya tadi tuh di toples tadi, kita cuma bisa nyimpen data permen aja gitu. Atau kita bisa nyimpen permen aja gitu di toples. Atau di ember kita bisa nyimpen air aja gitu. Kan kita nggak bisa nyimpen, nggak apa ya, bisa nyimpen yang bermacam-macam di situ kan ya. Mungkin bisa, cuman maksa gitu jadinya ya. Nggak sesuai dengan tempatnya gitu ya. Masa pada saat kita buka toples, kok di sini ada permen, di bawahnya kok ada ini, ada jengkol, kan nggak mungkin ya. Itu nggak sesuai dengan tempatnya gitu contohnya. Nah, nah kita bisa bikin variabel yang bisa nyimpan data yang kompleks gitu, bukan cuman nilai-nilai yang cuman satu nilai aja gitu. Itu nanti kita bisa pelajari itu di materi selanjutnya gitu, oke? Mungkin nanti untuk di kelas saya akan coba
coba apa ya, ngejelasin sesuatu yang memang teknis banget, itu saya coba analogiin gitu. Di barang-barang atau sesuatu yang sering kita lihat gitu di sehari-harinya gitu. Ya contohnya inilah gitu. Variabel kita coba analogiin toples, ember, organizer bag gitu kan, gitulah macam-macam. Nanti biar lebih gampang aja pahaminnya itu. Oke. Selanjutnya, nah di PHP tadi kan kita udah masuk basic dari si variabel itu apa gitu ya. Sekarang kita masuk gimana cara pakai variabel di PHP. Gimana cara ngedeklarasiin variabel di PHP. Nah, di sini basicnya adalah kalau misalnya kita mau deklarasiin variabel di PHP, kita harus pakai dolar, tanda dolar gitu. Kenapa harus pakai dolar? Ya itu dari PHP-nya sendiri gitu. Mungkin apa namanya menandakan menandakan apa namanya uang itu atau ya oke lah itu harus tanya langsung ke yang bikin PHP-nya. Oke. Nah, setelah tanda dolar, selanjutnya adalah nama daripada variabel tersebut. Contoh misalkan di situ ada dolar $txt sama dengan hello. Terus yang kedua ada dolar 6 sama dengan 12. Nah, jadi si txt itu nyimpen data, nyimpen nilai teks gitu. Sedangkan si 6 itu dolar 6. Variabel 6 itu nyimpen nilai angka 12 gitu, bilangan bulat. Oke. Itu untuk variabelnya. Oke, satu lagi. Nah, di sini ada standar penamaan variabel pada PHP menggunakan dia kalau misalnya di PHP ini menggunakan snack case. Jadi dia itu pakai underscore untuk kalau misalkan katanya lebih daripada satu. Contoh misalkan nama underscore benda, kita nggak bisa pakai nama spasi benda nggak bisa. Terus jumlah underscore data, orang underscore ke underscore 3 gitu. Atau yang terakhir ditinggal underscore pas. Ya itulah bacanya ribet ya misalkan dijabarin. Intinya untuk apa namanya? Kalau misalnya kita mau deklarasi variabel yang lebih daripada satu kata, kita harus sambung itu dengan underscore. Itu standar dari penamaan di PHP. Namanya snack case. Lanjut dulu Mas. Oh, oke. Boleh, mau nanya silakan, boleh. Silakan. Saya mau nanya sih itu sih Mas. Yang lainnya tuh kan kutip. Kalau kutip saya nangkapnya itu string ya. Oke. Terus angka angka tuh ada ini juga nggak sih apa turunannya kalau di PHP? Angka turunannya. Ya kayak kalau misalnya kan di beberapa bahasa tuh angka ada yang kebagi integer, float, Oke. double. Oke. Oke, nanti kita bahas di bagian TP data sebenarnya. Cuman oke. Oh, Kita langsung maju aja ke sini. oke. Ini nggak ada yang mau tanya lagi? Terus Variable? itu Mas, itu yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya sama dengan true itu apa? Nggak, tapi serius itu tipenya apa Mas? Itu tipenya boolean. Oh, oh iya. True Iya, false ya berarti. true false. Oke, sip, sip. Udah sih Mas itu aja. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Yang lainnya? Silakan open mic kalau misalnya ada yang mau tanyain. Sampai variabel. Ayo, jangan malu kawan-kawan. Kalau mau ke spoiler, Mas Gali itu seumuran kita loh. Ah, enggak sih, Mas Gali 24. Nah, bener. Jangan malu, jangan malu. Kan tadi Adilah mau nanya ya. Udah open mic. Ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Saya ada mau ditanyain, boleh silakan. Yep. Tenang kawan-kawan, Mas Gali itu suka ditanya. Suka ditanya. Sampai saya nawarin terus ya. Sampai saya nyari cara untuk gimana caranya ditanya gitu ya. Caper. Enggak, enggak.
Oh ya. Oh, silakan, Eh, silakan, silakan. mau Nggak gitu nanya, dong. Bebas, bebas. ini Oh, manggilnya jangan Kak, Pak. Mas, atau Pak, atau Om. apa ya? Oh, enggak. Ya, Kak aja. Kak aja ya. Om. Kak, aku kan tadi kan Ya, Sampipinya kan, Sampipi kebiasaan, ya. Sampi Samnya kan Oke. bermasalah. Terus Heeh, aku heeh, uninstall lagi kan, uninstall terus heeh. install lagi. Terus Oke. baru keluar tadi. Terus aku coba yang codingan tadi itu nggak keluar hasilnya. Oke. Tadi udah dibuka si ini, udah jalan. Udah start, udah run. Udah, Udah coba dibuka ini belum localhost? Localhost dulu deh, localhost. Kalau misalkan iya, muncul kayak gini berarti udah jalan. sebentar. Local. Udah keluar gitu. Oh, udah keluar. Iya. Foldernya udah masuk di sini. Di htdocs PHP Basic. htdoc PHP Basic udah. Udah ada file index.php-nya. Udah. Codingannya sama persis kayak ini. Iya. Errornya apa ya? Maksudnya nggak keluar kayak gimana? Putih doang. Putih doang. Mm-mm. Ada ini kemungkinan ada yang salah nggak? Coba dicek lagi. Oke, kelebihan spasi. Nah, di mana tuh spasi? Di apa namanya? Sini. Tag open-nya. Oh, di sini ya. Iya, iya, iya. Tadi Iya, dulu iya. aku coba refresh lagi. Udah keluar, Kak. Udah, sip, mantap. Kasih Oke, ya. sama-sama. Silakan, ada yang mau ditanyain lagi? Silakan, atau ada masih masalah dengan XMPP-nya atau yang lainnya? Tapi masalah keluarga jangan di sini. Ya, boleh silakan. Nggak ada? Aman semuanya? Kak mau nanya, Oh ya, silakan. kalau misalnya Sampipinya masih pakai versi yang lama ngaruh atau enggak? Versi lamanya itu versi berapa ya? 3.2.2. Tadi kan kalau punya kakak 3.2.4. Oh, enggak. Kalau misalnya itu masih ya versi PHP 7 lah. Oh Maksudnya nggak itu apa-apa. masih enggak terlalu jauh Nggak banget. ngaruh ke depannya. Enggak, Oh, kasih. enggak jauh-jauh banget. Kecuali kalau misalnya versi 1, wah itu jauh. Itu biasanya Windows XP. Itu nanti kalau misalnya Laravelnya pasti beda. Oke, ada yang mau tanya lagi silakan. Enggak ada? Aman sampai sini? Oke, sip. Kita jalan lagi. Oke. Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya. Masuk ke namanya itu tipe data. Nah, di sini tipe data itu untuk membedakan antara data yang satu dengan yang lain. Tipe data yang berbeda dapat menghasilkan hal yang berbeda pula. Maksudnya kayak tadi ya, kayak tadi yang saya analogiin di awal. Ini mana kayak ini. Tipe data itu ibarat kayak kayak apa namanya? Ibaratnya ya, bentuk daripada wadah atau tempat yang kita pengen pakai untuk simpan data gitu. Dan itu masing-masing beda sifatnya gitu. Kalau misalkan tadi contohnya ember, ya udah ditaruh untuk digunakan untuk nampung air aja gitu kan ya, atau nampung nampung apa gitu kan yang bentuknya itu ya oke lah ember gitu ya, ember biasanya untuk air gitu kan. Nah misalkan toples gitu ya udah nyimpen makanan atau cemilan-cemilan gitu kan. Nah tipe data ini tuh sebenarnya untuk kayak sebenarnya struktur apa namanya bentuk daripada wadah atau tempat yang kita mau pakai itu gimana sih bentuknya gitu ya. Nah tapi di PHP ini itu ada yang namanya istilahnya itu ya. Ini saya coba ketik di notepad. Salah. Di
ada yang istilahnya namanya itu typeless. Yang artinya adalah PHP ini itu tidak bertipe. Sebenarnya. Jadi PHP ini tidak bertipe. Maksudnya tidak bertipe itu gimana gitu. Oke. Jadi, dalam satu variabel, bisa contoh kita bikin variabel teks. Ini isinya adalah teks misalnya. Hello gitu. Data teks ini. Nah, tapi setelah ini, setelah kita deklarasiin variabel teks dan kita isi dengan nilai hello teks ya bentuknya. Kita rubah, misalkan teks sama dengan 12. Itu bisa. Jadi sebenarnya tipe data di PHP itu nggak strict banget gitu. Nggak terlalu berpengaruh amat gitu. Malah nggak berpengaruh gitu sebenarnya. Paling nanti pada saat kita mau ngoperasiin si variabel tersebut, itu mungkin berpengaruh. Tapi kalau misalnya untuk kayak gini, kayak untuk masukin data atau nilai yang lain ke dalam variabel yang sama itu dengan nilai yang beda, itu bisa. Kayak kenapa dinamakan dengan typeless atau tidak bertipe. Ya kalau misalnya kita pernah sebelumnya belajar Java atau C++ gitu kan, kita kan biasanya pakai tipe data ya di depannya. Misalkan ada int dulu gitu kan, int x sama dengan 10. Kalau misalnya kita x itu diganti jadi a, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Karena a ini itu adalah char atau karakter. Sedangkan si variabel x ini itu cuma nerima tipe data integer aja atau bilangan bulat. Bilangan angka. Dia nggak bisa nyimpen bilangan huruf atau karakter. Ya sama kayak tadi lah. Kan nggak mungkin kan Ember yang tadi ini itu bisa dipakai untuk nyimpen mobil gitu kan. Ya nggak mungkin gitu. Jadi si Ember ini dipakai untuk nyimpen ya data yang memang bisa disimpan sama dia gitu. Atau bisa ditampung sama dia. Ya air lah, ya ya apa namanya, blau gitu ya. Tapi nggak bisa nyimpan jodoh di situ ya. Gitu ya. Jadi gitu, itu bedanya PHP dengan bahasa, contohnya bahasa C gitu ya, atau bahasa Java yang memang dia bertipe, yang kita harus nentuin dulu tipe datanya di depan itu apa. Nah tapi di PHP itu typeless. Kak, maaf Mas, boleh nanya nggak? Oh iya, Ini boleh, kan silakan. ini kan ada yang petik 1 sama petik 2 itu kira-kira ada bedanya gitu nggak sih? Di PHP, Kayak ngaruh gitu nggak sih ya? di PHP, Di mana? Nggak tahu di di mana aja. PHP atau di bahasa yang lain? Nah, gimana? Di PHP kayaknya ya, di PHP. Di PHP. Oke, untuk di PHP, kutip 1 dengan maksudnya petik 1 dengan petik 2 itu sebenarnya nggak beda. Cuman kalau misalnya kita pakai petik 2 di sini, kita bisa pakai yang namanya itu ya. Ini sedikit informasi aja. Namanya itu string template. Namanya. Kita bisa pakai kedua ini sebagai string template. Ini namanya istilahnya. Jadi kalau misalnya kita contoh di sini ada angka sama dengan 10. Kita bisa masukin variabel itu ke dalam sini. Namanya string template. Kita bisa masukin variabel ke dalam sebuah teks gitu. Tapi kalau kutip 1 itu nggak akan bisa. Pasti nanti yang kecetak adalah si tulisan dolar angka ini. Kayak kita coba praktekin dah sedikit. Contoh misalkan di sini ada satu variabel namanya itu angka. Angka sama dengan 10 gitu. Kalau misalkan kita pakai kutip 2, kita bisa masukin angka ke dalam sini. Dan kita coba refresh. Mungkin saya ada angka 10 kan? Ini kita tulisannya angka 10 kan angka. Jadi misalnya kita pakai kutip 1, petik 1 maksudnya. Itu nggak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh sama sekali. Gitu. Begindang. Gitu ya. Oh gitu.
Untuk Oke, di makasih. PHP, di PHP begitu, di PHP Iya. gitu. Ada yang namanya istilahnya string template. Itu. Oh, Python tidak. Python tidak. Python apa? Oh. Sama aja. Ya. Berarti di PHP doang itu yang ngaruh kayak gitu? Atau di yang lain Enggak. ada lain? Sebenarnya di bahasa yang lain juga ngaruh sebenarnya. Contoh misalnya di bahasa C. Database ya, database kutip 1 dan kutip 2 itu kalau misalkan database itu kutip 1 sebagai data, sedangkan kutip 2 sebagai nama field. Di bahasa C, contohnya di sini yang saya tulis ini, kutip 1 itu menandakan karakter. Tipe data karakter atau char gitu ya. Sedangkan kutip 2, misalkan kita bikin di sini ada char array, char text. Ini disebut dengan atau jadi kalau misalnya kutip di bahasa C ya, ini contohnya. Di bahasa C, kutip petik 2 maksudnya. Petik 2 ini itu menandakan bahwa data tersebut adalah atau teks tersebut adalah string atau char array. Sedangkan kutip petik 1 menandakan karakter atau char. Itu di bahasa C atau C++. Kalau Iya. di PHP kayak gini, string template kalau kutip 2. Oke. Oke. Iya. Nah, ada mau tanya lagi, silakan. Oke Mas, mau nanya soal yang string template itu. Heeh. Kalau misalnya saya declare nih angka, tapi di dalam yang kutip 2 itu kira-kira masih bisa dioperasionalin apa enggak ya? Maksudnya kita gini gitu. Misalnya yang apa di line 13 itu tuh kan ada dollar text sama dengan 12, tapi 12-nya saya kutip saya update pakai kutip 2. Ini maksudnya. Ya. Itu masih bisa dimasukin kalau misalnya saya operasiin sama variabel angka lain, bisa apa enggak? Apa dia jatuhnya dihitung string? Jadi cuma nempel aja kalau di ini. Oke. Untuk yang dihapit dengan kutip, kalau misalkan dia bentuknya angka, dia bisa tetap dioperasiin. Contoh ya, ini angka 10, misalkan ini saya coba jumlahin si angka ini, misalkan ini deh. Coba ya. Angka plus 1. Ini harus nggak harus sih, rapi aja. Harusnya bisa. Nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak sih? Bisa? Ya Bisa bisa. Mas, bisa. Karena Entah. ya isinya adalah bilangan bulat. Kecuali kalau misalnya kita masukinnya adalah ada angkanya. Pasti error hasilnya. Karena plus di sini, PHP plus itu adalah operator untuk menjumlahkan gitu, operator aritmatika. Error kan? Karena nggak bisa. Dia coba ngejumlahin teks dengan angka, nggak bisa. Jadi selama si string ini memuat sebuah angka atau sesuatu yang bisa dioperasiin dengan angka, itu masih tetap bisa dioperasiin. Bisa dioperasiin lah dengan operator aritmatika gitu. Tapi kalau misalnya di sini udah mengandung teks atau simbol-simbol yang memang itu bukan apa, yang itu dia nggak operable gitu, operatable apalah itu namanya, nggak bisa dioperasiin gitu ya. Ya di sini pasti error jadi hasilnya. Oke? Oke, mantap. Thank you, Mas. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Mau tanya dong. Itu Silakan. kan tadi katanya typeless ya. Nah, terus berarti kalau misalnya ada apa sih tadi namanya? Variabel yang sama itu nggak apa-apa. Gimana? Typeless variabel yang sama. Itu kan kayak teks yang di line 12 kan hello. Nah, terus yang teks di 13 kan angka 12 kan. Oke. Nah, itu kalau misalnya dalam satu ituan sama, itu nggak apa-apa. Oh, nggak ngaruh. Tidak berpengaruh sama sekali. Kalau misalnya kita bikin di sini angka,
sini angka. Ya kayak gitu. Itu nggak akan ngaruh. Nanti yang kepanggil pas di echoin itu yang mana? Yang terakhir. Oh. Bentuknya sekuensial dari atas tak, tak. Yang terakhir yang akan jadi nilainya si ini nih. Ini. Yang akan jadi nilai akhirnya. Yang tesnya nggak muncul? Nggak. Kenapa? Karena gini, analogi gini. Punya ember, ya di sini ada ember nih. Balik lagi ke ember ya. Oh. Ada ember nih. Ada ember, terus kita isi dengan misalkan air putih gitu ya. Nah, dia itu enggak nambah gitu, enggak ditimpa air yang lama dengan air yang baru gitu ditambahin. Tapi dibuang dulu air yang lama, terus baru dimasukin air yang baru. Tuh. Atau nilai yang lama itu nggak akan tetap di situ, tapi dia bakal hilang, digantikan dengan nilai yang baru. Terus kalau misalnya mau munculin yang tesnya itu, berarti harus dihapus dulu yang angka-angkanya itu? Enggak. Kalau misalnya dihapus, dia bukan hilang jadinya. Maksudnya ini dihapus gitu. Bukan, yang kalau misalnya munculin yang tulisan tes ini gimana? Ini. Hah? Maksudnya tulisan tes ini dibarengin dengan angka ini gitu, atau tes doang? Tes doang aja dulu. Berarti ya di sini. Sebelum dia dirubah nilainya. Karena setelah dia dirubah pasti hilang nilai yang ada dalam si angka ini. Oh iya. Nantinya digantiin sama ini. Gitu. Iya, paham. Makasih. Oke, sama-sama. Ada yang lagi mau tanyain? Silakan. Silakan, yuk tanyain. Lagi yang mau tanya? Nggak ada? Aman sampai sini? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, kita langsung lanjut lagi materinya. Kita tadi udah sampai ke type plus ya, oke. Type plus di mana si PHP ini tidak bertipe, artinya dia tidak punya standar tipe data gitu. Maksudnya datanya itu ya udah bebas gitu. Kita di atas deklarasinya bentuknya teks, di bawah kita ditiban dengan angka tetap bisa gitu. Jadi nggak akan ngaruh sama sekali. Nah, di sini ada beberapa tipe data yang bisa didukung oleh si PHP. Didukung ya, bukan berarti ini tipe daripada si variabel ya, tapi maksudnya dia tuh si PHP nih variabelnya itu bisa mendukung tipe data berikut gitu. Jadi dia bisa mendukung string, maksudnya kita bisa masukin string ke dalam atau teks ke dalam si variabel. Kita bisa masukin integer, bilangan bulat gitu ya, dari 0 sampai ke n atau minus 1 sampai ke n gitu. Pokoknya bilangan bulat lah yang nggak ada komanya gitu. Itu bilangan bulat integer, oke? String itu teks ya bentuknya, kata atau kalimat. Integer itu bilangan bulat yang nggak ada komanya. Float atau floating point itu atau double itu bilangan yang ada komanya atau desimal ibaratnya gitu ya. Boolean itu tipe data yang isinya cuma true sama false saja atau benar dan salah doang. Itu boolean. Array. Nah, array ini tipe data yang kompleks sih sebenarnya. Jadi dia itu tipe data yang bisa nyimpan data lebih daripada satu nilai gitu. Nanti kita bahas ini si array. Ada objek. Objek juga nanti mungkin kita bahas di depan. Null. Null itu artinya kosong berarti ya. Kosong. Jadi nggak ada isinya gitu nol itu. Jadi kalau misalnya contohnya kita bikin variabel misalkan. Null var. Ini karena dia nggak ada isinya, variabel null var ini itu nilainya adalah null. Kosong. Null itu kosong. Sedangkan lagi. Terus selanjutnya ada resource. Resource ini itu bisa bentuknya blob atau file gitu. Misalkan
kita pernah nggak kalau misalkan kita buka file apapun ya, buka file misalnya buka file gambar ini deh gitu. Gambar Iko ini, Ico apa ini ya. Kita buka di Notepad gitu. Nah, ini resource namanya. Tipe data atau data yang memang kita nggak bisa baca secara langsung gitu. Ya kelihatan gini ya, oke lah. Tapi pas kita buka pakai foto gitu ya, atau kita buka pakai Paint gitu, itu pasti muncul gambarnya. Nah, ini resource. Ciri-ciri resource itu. Jadi nggak bisa kita baca secara langsung. Atau contoh misalkan resource itu misal kayak file dokumen gitu. Misalnya dokumen Word atau Microsoft Excel gitu. Kita buka pakai Notepad. Pasti ya isinya acak-acakan gitu kan. Isinya nggak kayak teks biasa. Nah, itu resource juga sebenarnya. Ya, pokoknya tipe-tipe yang memang kita nggak bisa buka secara langsung, kita baca secara langsung gitu. Itu tipe resource. Gitu ya. Ya, jadi si resource ini, misalnya kita mau nyimpan data musik gitu ya di sini. Misalkan data musik, kita simpan di sini. Taruh di sini. Datanya apa gitu kan ngaco kata tadi gitu. Nah, kita bisa masukin di sini. Ya bentuknya resource. Tadi ya resource itu nggak bisa dibaca secara langsung, tapi bisa kita pakai. Oke, ya itu tipe data yang didukung oleh si PHP. Intinya PHP itu typeless atau tidak bertipe. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Kita pelan-pelan aja, kita nggak perlu. Mas, terus kalau resource itu bacanya gimana? Maksudnya gimana ya? Nggak bisa Bacanya dibaca secara langsung. Maksudnya nggak bisa dibaca secara langsung itu gimana ya? Terus kayak bacanya gimana gitu? Oke, nggak bisa dibaca secara langsung dan bacanya gimana? Oke, bagus. Maksudnya nggak bisa baca secara langsung itu contoh misalnya kita buka si Iko ini misalnya, kita edit pakai Notepad gitu. Cek. Atau kita coba ini echo nih, kita echo ini di PHP. Kira-kira bisa kita baca nggak secara langsung itu data apa? Kan nggak bisa ya. Itu maksudnya nggak bisa dibaca secara langsung atau kita nggak bisa ngerti secara langsung itu apa datanya. Gitu. Maksudnya nggak bisa langsung kita nggak bisa kenalin gitu. Itu apa? Tapi kan misalnya kayak gini angka 10, angka 10. Iya oke. Oh, hello gitu. Langsung bisa kita baca tahu ya apa maksudnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa secara langsung ya itu kayak tadi data-data resource. Nah, cara bukanya adalah pakai aplikasi atau program yang memang ngedukung si resource tersebut. Contoh misalkan kita punya file Microsoft Word. Kira-kira kita bisa nggak bukanya itu pakai Photoshop? Nggak bisa kan? Gimana? Kita punya file Microsoft Word. Terus kita buka di Photoshop. Bisa nggak? Enggak. Nah, karena si Photoshop itu nggak mendukung Microsoft Word. Tapi kalau misalnya kita buka Microsoft Word dengan aplikasi Microsoft Word, pasti bisa kan? Karena si Microsoft Word ngedukung format atau ngedukung data resource tadi, misalkan format DOC itu atau DOCX gitu. Kayak gitu. Jadi cara bukanya adalah pakai aplikasi yang memang mendukung format tersebut. Cari Ico, kita mau buka pakai pen bisa nggak ya? Coba kita lihat Make Glass ini aplikasi untuk buka gambar ya. Nah ini bisa. Ya, langsung bisa. Oh gambar ini gambar icon XMPP gitu. Ini bisa kita baca. Gitu. Gitu. Jadi memang aplikasi yang mendukung format tersebut. Iya. Oke, kasih. Sip, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Silakan. Ada mau tanya? Nggak ada? Aman sampai sini? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut. Oh iya, lupa. Mungkin kita bisa sedikit coba-coba ya. Coba-coba dulu. Untuk si variabel.
Kita bisa bikin declarations variable dulu gitu ya. Kita bisa coba sedikit. Ya pelan-pelan aja kita ya. Kita nggak perlu ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Biar masuk semuanya. Gak apa-apa, sedikit yang penting masuk. Oke, misalnya di sini kita bikin variabel namanya text. Sama dengan misalkan, tadi kan kita langsung di echo kan hello world-nya. Sekarang kita masukin variabel. Hello world. Echo si text-nya. Ini mungkin saya taruh di samping ya, biar mantap. Sebelah kiri Visual Studio Code, sebelah kanan Google Chrome. Jadi saya bisa refresh. Jadi saya masukin si nilai hello world tersebut ke dalam satu variabel namanya text. Jangan lupa variabel itu ditandai dengan tanda dolar. Baru nama variabelnya. Oke. Nah, itu sederhananya. Misalnya kita misalnya kita hapus dulu echo-nya, kita bikin satu variabel baru, misalkan text underscore panjang. Terus kita coba cetak si echo teks panjang. Jangan lupa ya, aturannya si PHP itu pakai snake case. Artinya kalau misalkan dia punya lebih daripada satu kata, kata keduanya harus dan seterusnya pakai underscore. Ecoh lagi. Typo kan? Echo. Ecoh. Kita refresh. Ini pemanasan aja ya, biar lemas gitu. Biar lemes. Biar agak sedikit mengerti lah. Setidaknya. Nah, sekarang di sini kan udah ada kata hello world ya. Di atas ini terus yang dipakai dong gitu ya. Oke, sekarang kita coba reusable. Kita bikin variabel itu reusable atau bisa digunakan lagi. Kita bisa pakai kata ini, terus kita cetak, digabungin dengan si kata ini. Oke, kita bisa concat atau kita sambung. Kita bisa pakai string template. Cara pertama. Cara kedua, kita bisa pakai concat. Ini string template ya. Yang kedua itu string concat maksud. X titik. Jadi di PHP tanda titik ini atau dot dipakai untuk menghubungkan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Gitu. Ini namanya concat menghubungkan. Jadi ini variabel teks itu ya. Titik berarti gabungin dengan teks yang sebelah kanan. Dan misalnya kita save, kita refresh si browsernya, hasilnya adalah sama. Tapi di sini yang beda adalah teks digabung dengan teks and universe ini ya, dan universe. Terus kita echo si teks panjang ini. Jadi untuk menggabungkan dua teks atau lebih kita bisa pakai titik atau dot. Ya. Oke, cara yang kedua adalah kita bisa pakai string template tadi ya, cara string template. Ini kita nggak concat tapi masukkan dalam sini. Teks. Hasilnya adalah sama aja sebenarnya. Refresh pun sama aja. Gitu.
Dan cara pertama adalah concat, cara kedua adalah string template. Oke. Hasilnya nggak ada yang beda, cuman cara tersebut itu bisa kita pertimbangkan. Maksudnya, kapan kita bisa pakai concat, kapan juga kita bisa pakai string template. Tuh, jadi itu kita bisa kita gunain sesuai dengan kegunaannya gitu ya. Misalnya kita memang lebih mudah pakai string template, pakai string template. Misalnya kita lebih mudah pakai concat, ya pakai concat. Gitu. Ya, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Kalau pakai concat nggak ada spasinya ya? Gimana concat? Iya, kalau pakai concat, kalau misalnya pakai concat, katanya nggak ada spasinya. Ya? Oh, maksudnya kayak tadi ini ya? Ini maksudnya? Iya. Nah, ini saya tambah spasi di sini makanya. Kalau misalkan nggak pakai spasi, nanti dia nempel pasti. Ada yang concat apa adanya. Kalau misalkan memang di teks setelahnya itu nggak ada spasi atau di teks sebelumnya nggak ada spasi, pasti dia akan gabung gitu aja gitu, nggak pakai spasi. Sesuai dengan apa yang kita tulis di situ. Kalau di situ pakai spasi, berarti dia ada jaraknya antara si kata pertama dengan kata kedua. Tapi kalau misalnya kita nggak kasih spasi sama sekali di sini, ya otomatis nanti gabung. Makanya di sini tadi saya pakai spasi di sini. Ya. Oke, mau tanya lagi silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang mau tanyain, kita lanjut lagi. Ini untuk ya coba-coba aja ya. Cara nulis variabel gimana, cara nge-concat teks, cara apa namanya bikin string template gitu ya, cara pakai variabel gitu. Ya. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke operator. Operator. Oke, operator dalam PHP itu ada 3 dasarnya. Operator aritmatika yang pertama. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Operator aritmatika, yang kedua itu operator logika, yang ketiga itu operator pembanding. Operator pembanding. Oke. Kita masuk ke operator aritmatika. Operator aritmatika itu sama kayak operator yang ada di matematika, oke? Dipakai untuk operasiin bilangan angka. Jadi yang angka bilangan bulat, bilangan desimal atau bilangan pecahan lagi bilangan desimal maksudnya ada komanya gitu. Itu bisa dioperasikan dengan operator aritmatika. Oke, di sini kita udah sering lihat kan operator-operator ini. Atau mungkin di codingan-codingan yang kita udah pelajari sebelumnya udah sering lihat juga kan. Ada plus, ada minus, ada kali ya. Maksudnya penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, modulus. Nah, cuman di sini ada 2 operator yang jarang kita lihat di matematika gitu ya. Mungkin nggak pernah kayaknya. Plus dan minus. Atau pernah ada yang lihat di matematika?
Emang ada increment sama decrement jadi MTK ya? Gimana? Emang ada increment sama decrement ya? Iya, Sumpah gue makanya tadi kan mikir saya loh. bilang nggak pernah matematika. Atau di sini ada orang matematika gitu yang pernah lihat gitu. Ada increment sama decrement gitu di matematika. Oke. Nah, ini operator-operator yang sering kita lihat di matematika intinya ya. Tapi cuma 2 operator tersebut, plus atau increment dan minus decrement yang nggak pernah kita lihat di matematika. Contohnya di bawah itu ada codingan PHP-nya. Jadi operator yang dari plus sampai modulus, oke, ini saya balik lagi sedikit. Operator yang plus sama yang modulus itu biasa disebut juga dengan operator apa namanya? Binary. Ya, binary. Binary itu maksudnya ada 2 operan, OP1 dan OP2. Makanya di situ saya tulisin OP1 sama OP2. Binary itu 2 maksudnya. Nah, sedangkan si plus sama minus atau increment dan decrement itu namanya operator unary. 1 OP, 1 operan aja. Itu bedanya. Oke, kita masuk ke PHP-nya. Di sini ada satu variabel hasil. Hasil sama dengan 20 plus 2. Ini kan hasilnya jadi 22 ya harusnya. Karena kan 20 tambah 2, 22. Terus ada, misalnya di situ ada variabel selisih. Sama dengan 9 kurang 6. Gitu. Nah, itu selisih. Jadi pakai pengurangan. Terus itu yang ketiga ada contoh yang pakai increment. Angka selanjutnya sama dengan dari variabel hasil di increment. Oke, ini kalau misalnya bingung hasilnya gimana, boleh dicoba. Oke, kita coba ya. Kita boleh coba sendiri juga nggak masalah. Nggak perlu saya ini. Silakan boleh dicoba. Yang contoh di bawah itu boleh dicoba dulu, terus coba lihat hasilnya kayak gimana. Di echo aja. Di echo setiap variabelnya. Echo hasil, selisih sama angka selanjutnya. Nanti hasilnya keluar apa? Saya udah ketikin deh sini. Kita coba ya. Nah, di sini kan kita udah ngetik si hasil selisih sama angka selanjutnya. Sekarang kita coba echo aja semuanya. Echo hasilnya, echo selisihnya, echo si angka selanjutnya. Hasilnya adalah ini. Wah, nyambung semua ya. Oke. Ini kita bisa kok jadi 23? 23, 3, 22. 20 plus 2, 2. Oh, di sini. Oh, oke.
Sini kita bisa pakai spasi. Pakai concat Bisa aja kali ya, Mas. concat, bisa di concat dengan spasi. Biar bisa kelihatan ada spasinya antar hasilnya. Kalau Ini, ngasih apa inline di PHP itu gimana ya, Mas? oh, di PHP itu nggak ada inline. Kita pakai Oke. apa namanya? HTML. Kita bisa pakai BR di sini. Wih. Oke. New line. Jadi new line di PHP itu nggak bisa pakai kayak di C++ ya, \n. Itu nggak akan berpengaruh tuh di sini. Cuma kita bisa pakai BR. BR itu kalau misalnya di HTML itu break line ya. Di HTML kan ada BR kan untuk enter gitu. Misalnya kita mau enter, kita bisa pakai BR. Ada yang tahu kenapa hasil yang pertama itu 23, kenapa nggak 22? Kan 20 tambah 2 jadinya 22, bukan 23. Itu jadinya 23. Ya kenapa? Ayo. Yang tahu? Ya tahu nggak? Ayo. Ya. Ada yang tahu nggak? Coba. Boleh dijawab di chat atau mau open mic silahkan. Mungkin karena ngebacanya itu hasil plus-plus dulu kali ya. Gimana? Itu yang apa namanya? Kan yang di variabel angka selanjutnya kan itu hasil plus-plus. Mungkin ngebacanya itu dulu baru di ekonya ngebaca yang itu dulu kali. Nggak tahu. Baca itu. Oke. Gimana coba dijelasin kan nih dari awal deh. Hasil itu kan 20 plus 2 ya. Nah, harusnya kan 22. Ya. Terus gimana dia bisa jadi 23 pada saat di echo si hasil. Gimana Kentara tadi? Nggak tahu deh. Oke. Nggak tahu nggak? Ya, Ayo. sama sih, Mas. Aku kepikirannya sama sih kayak Kintara itu. Cuma Gimana? kan kalau emang dia di increment dulu, berarti kan harusnya plusnya harus nambah 1 dong di situ. Bukan, misalnya itu tanda plusnya cuma sekali loh. Ya. Sebenarnya kuncinya ada di sini sih. Di sini kan ada variabel hasil plus. Oke. Mungkin saya harus jelasin dulu kali ya si increment itu apa. Oke, misalkan mungkin di bawah sini saya bikin echo misalnya 2 plus, bisa nggak ya? 2 plus. Nggak bisa, oke. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Harus pakai variabel. Oke, misalkan di sini contohnya S, di sini ada angka sama dengan 2 gitu. Angka. Oke. Oh iya, Mas. Tunggu. Kalau hasil yang kita lakukan antar variabel apa? Pokoknya kalau operasionalnya binary itu kan nggak permanen kalau nggak kita masukin satu variabel kan. Tapi kalau increment tuh udah kita operasionalin nih, terus di bawah apa? Di bawahnya mau kita echo pun dia hasilnya permanen apa balik lagi ke semula sebelum di increment? Permanen. Oh, itu jawabannya. Iya. Karena kalau misalkan kita udah increment satu variabel tersebut pasti bakal ya hasil terakhirnya gitu yang di increment. Contohnya misalkan 2 nih. Di increment contohnya. Kita refresh nih. Hasilnya 2. Oke. Nanti itu masalah lain lagi. Intinya di sini di ini. S angka.
Kecoh lagi. Typo terus nih. Oh. 3 ya. 2. Ya kan? Ya, awalnya si angka ini nilainya 2. Setelah di increment itu berarti angka ini nilai angka 2 ini ditambah 1. Itu increment. Jadi kalau misalkan di sini ada variabel, terus di plus-plus di sini, berarti nanti angkanya itu nilainya adalah tambah 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Jadi, makanya di sini kenapa 3. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya minus-minus, tadi kan plus-plus ya. Misalnya kita bikin minus-minus, nilainya adalah 1. Karena 2 di decrement atau di minus-minus, hasilnya adalah 2 minus 1. Gitu. Ya, kenapa 1? Nah, oke. Sekarang, kayak di sini saya lupa masukin di sini ya, di materinya. Ada yang namanya itu istilahnya ya, pre dan post. Jadi kalau misalkan ini jadi gini, pre itu maksudnya jadi ada dua, ada pre sama post. Pre increment kan plus ya. Ini saya taruh di sini deh. Ini namanya pre increment. Operasi, salah. Post. Sedangkan dolar plus dolar angka itu adalah pre increment. Nah, kita bikin dolar angka min. Ini kelihatan kan ya tulisannya? Saya masukin materi ini kayaknya. Saya masukin ke materi sini. Masalah ini. Decrement. Jadi ada pre sama post. Pre itu berarti si operatornya itu ada di depan. Ini khusus untuk increment sama decrement. Jadi kalau misalkan ada operator increment atau decrement itu ada di depan, berarti namanya adalah pre increment. Sedangkan kalau misalkan dia increment atau decrement-nya itu ada di belakang, artinya adalah post. Misalnya di sini ada plus-plusnya di depan nih, setelah variabel ya. Setelah variabel ada operator plus-plus, berarti namanya post increment. Sedangkan kalau misalkan ada operator sebelum daripada variabel, ini ada angka plus-plus, terus di depannya ada variabel, berarti kan si operatornya ada di sebelum variabel. Disebut dengan pre-increment. Kira-kira ada yang pernah lihat ini atau tahu tentang ini? Ada yang pernah tahu atau ada yang tahu tentang ini? Post dan pre increment atau decrement? Kalau post increment itu dulu hasilnya dibaca baru ditambahin. Kalau pre itu baru kalau pre itu misalnya entah dinaikin atau dikurangin terus baru di save hasilnya gitu. Lalu gimana? Oke. Sekarang kita coba praktekin maksudnya itu maksudnya daripada si nilainya itu dirubah dulu, itu baru itu di save gitu ya. Nanti yang dijelasin sama Ahmad. Oke. Sini kita bikin echo. Yang pertama ini ya, yang ini saya komen dulu. Echo angka plus berarti yang post increment ya, oke? Harusnya nilainya berapa?
Pos increment harusnya 3. 2 hasilnya. Angka Hasilnya 2. Karena si angka ini itu ditambahinnya itu setelah line ini gitu. Atau setelah dia disebut gitu. Misalnya gini, misalkan di sini dia di increment kan. Nah, kalau misalkan nanti di depan ini itu dia disebut, dia nilainya akan berubah. Contoh misalnya gini. Ini saya concat ya. Saya concat dengan spasi, concat dengan angka lagi. Angka ya, ini nggak di apa increment, oke? Jadi angka di sini itu belum berubah. Nah, setelah di plus baru angka yang di depan ini baru berubah. Karena dia nge-plus-plusnya itu karena dia nge-plus-plusnya itu setelah angka ini gitu. Dia nge-echo dulu di sini, baru di plus-plus. Baru setelah angka selanjutnya, baru dia nilai itu bertambah. Tapi kalau misalnya kita balik kondisinya, si pre-increment ya, dua-duanya pasti jadi 3. Karena ya ini udah ditambahin duluan gitu sebelum dia di-print. Dan ini pasti ngikut gitu. Ya. Itu berlaku juga sama si decrement atau pre-decrement dan post-decrement. Ini saya copy aja kali ya biar enak. Ini yang increment, ini yang decrement. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain, silakan. Itu yang bedanya itu lupa saya masukin ke materi. Apa namanya si post dan pre. Mas, berarti kalau misalnya kita pakai post increment tuh harus dimasukin dulu ya ke variabel, baru di variabel yang setelah variabel yang nampung post increment-nya itu baru yang di echo ya. Tapi kalau misalnya kita pakai pre increment bisa langsung gitu di echo terus blank string apa yang blank kutip 2 gitu, terus langsung kasih concate min nama variabel. Itu dia langsung nampilin hasilnya yang setelah apa ya, angka yang di dalam variabel itu yang di decrement atau di increment gitu. Maksudnya mana? Jadi si ya kita nggak bikin variabel gitu. Kan kalau pas increment kan kalau dimasukin echo gitu aja dia nggak bakal kelihatan kan perubahannya kayak tadi angka. Benar. Berarti kalau misalnya mau ditampilin di echo itu kita harus pakai yang per increment. Iya, kalau misalnya mau langsung ya, misalnya si angka ini mau kita langsung tampilin gitu perubahan angkanya, berarti kita harus pakai pre-increment. Kalau misalnya kita mau dia itu masih apa namanya dilakukan penjumlahannya itu setelah apa namanya echo ini misalnya, berarti kita bisa pakai post increment. Oke. Itu. Ada lagi mau tanyain? Mulai pusing ya dari sini ya. Ini apa? Kok di depan ada plus belakang? Diputar-putar gitu ya. Mulai kaget. Mulai kaget ya. Nggak apa-apa. Itu berarti masuk. Kalau misalkan nggak pusing berarti nggak masuk. Rata-rata di kelas Kamu saya nanya. kalau misalkan ya boleh. Nanya. Itu kan yang di line
di line 13 yang Hah? eho angka minus-minus. Nah, itu Hah? dia kan ngeprintnya angka 3 ya. Iya. Kenapa bukan angka 2? Apa dia lanjutin dari pre-increment yang di atasnya? Iya, lanjutin. Karena kan satu variabel. Oh, dia lanjutin. Terus kalau yang apa namanya yang selanjutnya yang habis titik itu kan angka, berarti nanti dia kurangin dari yang sebelumnya juga kan? Benar sekali. Jadi angka yang sebelumnya yang di sini itu kan tadi misalnya ini 2. Berarti di sini 3 karena udah di plus kan di depan sini. Di sini berarti 2. 3 kan? 2, di plus ini 3, di sini berarti 3 kan? 3 terus di minus jadi 2. Berarti di sini jadi 2. Jadi ntar kayak gini. 2. Gitu. Jadi ini karena satu variabel. Kalau dia Mana? kalau misalkan yang di line 13 mau di print 2 mau di print 2. Yang echo angka minus-minusnya itu mau di print 2. Itu gimana? Ya udah bikin jadi pre-increment aja. Ditukar. Oke, jadi dia duluan sebelum dia di echo, dia udah dikurangin duluan. Gitu. Oke. Makasih. Kalau misalnya kita taruhnya di depan ya berarti nanti dia bakal nampilin angka yang sekarang dulu baru dia dioperasiin minus-minusnya atau plus-plusnya gitu. Gitu. Oke. Makasih, Kak. Ada pertanyaan lagi silakan. Ada lagi? Nggak ada? Mas, yang modulo itu pakai persen kan ya? Oh ya, modulus pakai persen modulus pakai persen. Oke. Itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kalau ini materinya operator ya. Operator, oke. Mungkin sekarang udah selesai kali ya. Mas ini dulu. Mas Feb? Halo Mas Feb. Halo Mas Feb. Gimana? Udah jam 10, mau lanjut? Mau lanjut. Materi baru operator sih. Ini masih ada operator. Oke. 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 Yang tadi aja. Yang barusan aja gimana atau gimana? Bisa. Nah, tapi ntar Mas yang jadi hostnya lagi berarti yang accept. Accept. Gimana mau apa mau pakai link saya aja? Oke deh, sip. Besok kisi-kisi masih basic sih. Mungkin kita bakal bahas masalah operator. Lanjutin operatornya selesai sih, operator logika, operator pembanding, control statement mungkin. Ya, itu control statement. Nah, mungkin pas control statement ini udah mulai lumayan seru nih.
Ya, ini kan baru operator nih ya. Nanti kita masuk kontrol sistem udah mulai seru nih codingannya. Ya sekarang masih ya oke lah, masih basic lah. Masih belum greget lah. Nanti saya udah masuk kontrol statement udah mulai mantap. Enak. Enggak apa-apa. Boleh. Aduh, Oke. tutup pakai apa nih? Gue ingatnya di Belin itu pakai roulette. Wadah. Oke, roulette tuh, mantap. Oke, mungkin dari saya dulu, saya tutup dulu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Kita akan lanjut besok di jam yang sama. Jangan lupa besok jangan telat, oke? Jam 8:15 itu kita udah mulai. Jadi sebisa mungkin jam 8 sudah standby di Google Meet. Oke, besok kita lanjut materinya lagi.